Tes tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Solo Purnakom Video Tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tutorial mengenai STB HG680FJ yang mengalami kendala WiFi tidak bisa di-on-kan, ya. Pairing Bluetooth pun juga tidak bisa di-on-kan. Simak videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Seperti yang tertera pada layar ya teman-teman, saya dapat STB ini sebenarnya tadi dalam kondisi STB itu masuk ke mode recovery terus teman-teman. Jadi ketika kita flash balik ke recovery, ketika kita flash lagi balik ke recovery, sehingga mau tidak mau kita harus flash ke firmware original. Kemudian setelah itu kita coba flashing dengan firmware original. Alhamdulillah berhasil teman-teman. STB bisa sampai masuk ke start menu. Namun kendalanya di sini STB tidak bisa di-on-kan wifi-nya teman-teman. Jadi kalau dinyalakan itu dia langsung off. Kalau di komputer ini bisa dikatakan mungkin bisa kendala karena drivernya, bisa kendala karena hardware-nya, kayak semacam itu. Apakah ketika kita flash jadi seperti itu atau bagaimana gitu ya. Jadi kita konekkan wifi pun tidak bisa, wifi on aja tidak bisa. Kemudian kita coba untuk pairing Bluetooth. Yang terjadi sama teman-teman, jadi pairing Bluetooth pun juga tidak bisa. Nah, mungkin teman-teman pernah mengalami hal seperti ini, nanti bisa cek di kolom komentar ya. Apakah sudah pernah mengalami dan solusinya bagaimana gitu ya. Dan ini pun langsung spontan akan kita praktekkan teman-teman. Kita akan rubah STB ini menjadi menggunakan firmware custom ya. Jadi kita akan ganti custom firmware-nya menggunakan firmware Relunic ya. Nah, STB ini akan kita jadikan Relunic. Apakah berhasil atau tidak? Silahkan nanti simak sampai video sampai akhir ya teman-teman. Nah, kita akan coba flashing, kita minimize itu layarnya. Kemudian kita buka USB Burning Tool teman-teman. Ya, kita pakai USB Burning Tool versi 2 ya, 2.6. Kalau kita pakai versi yang 3 itu biasanya digunakan untuk B866 ya, F. Nah, di sini kita gunakan versi 2. Kemudian kita akan mount image file Relunic ya, versi UBT. Kemudian setelah masuk, seperti biasa kita flash HG ya. Kita hanya butuh power dan kabel mil to mil. Kita uncheck list erase bootloader. Kemudian kita klik start. Nah, kemudian kita tancapkan ya USB mil to mil dan power. STB dalam kondisi on seperti biasa, STB dalam kondisi on, kemudian USB mil to milnya ke USB 1 ya. Nah, kita tancapkan berbarengan teman-teman. 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kita tinggal tunggu proses flashing ya, akan terdeteksi otomatis. Kita flash ke original. Sudah seperti itu aja, tidak sampai pada yang bongkar. Mungkin kalau yang sampai bongkar teknisi yang lain ya, yang mungkin memiliki kendala misalkan di eMMC, kemudian harus terhubung dengan USB to TTL semacam itu. Tapi selama saya flashing HGFJ, saya belum pernah membongkar sama sekali. Jadi
proses flashingnya lebih gampang. Bagi teman-teman pemula misalkan ini yang belajar untuk flashing STB HGP, HGFJ, itu sangat recommended untuk belajar pertama kali karena tidak perlu cara khusus ya. Orang awam yang baru belajar pun insya Allah bisa. Kemudian STB V1 V2 itu juga sama juga. Kalau kita sudah punya HDMI dummy, kita invest HDMI dummy 1, harga mungkin 50-60 ribu, tapi bisa dipakai tanpa harus kita bongkar. Itu juga sama, tanpa bongkar. Nah, yang agak rumit itu memang di V5 ya, V5 dan B866 pun juga harus melalui short pin. Yang agak reveal itu adalah di V5 ya, V5. Saya pun juga belum menemukan trik untuk short, walaupun V5 nya berhasil kita flash, tapi masih kadang melakukan short pinnya sampai berulang kali. Jadi tidak bisa langsung satu kali kena gitu. Pernah bisa tapi jarang sekali. Pasti berulang gitu baru bisa. Ya itulah teman-teman. Proses flashingnya memang nggak lama teman-teman. Berbeda kalau kita pakai FBT miliknya beberapa custom firmware ya, yang mode fastboot, ada yang hanya 10 menit gitu. Nah, ini baru ding teman-teman, baru 3 menit. Ini lumayan cepat juga. Baru 259, ini 3 menit. Nah, tertera di USB kuning itu kelihatan. Ya. Kemudian sambil nunggu flash, kita juga mempromosikan channel kami ya di Gamekan. Mungkin teman-teman sobat Solo Purnakam bisa bantu subscribe untuk channel-channel kami ya, agar semakin semangat kita untuk membuat kontennya. Semakin semangat lagi untuk membuat kontennya. Mungkin ada beberapa cara flashing yang kita share gratis, nanti akan kita cantumkan di Gamekan ya, Gamekan, agar channel ketiga kami juga bisa terdaftar monetis di YouTube ya, menjadi partner YouTube. Oke, sudah berhasil teman-teman. Kita akan coba untuk menyalakan di layar monitor. Kita stop dulu, kemudian kita close saja teman-teman. Oke, karena sudah berhasil ya. Kemudian STB siap kita coba di layar televisi. Kita akan buka layar televisinya ya, di sini. Kita akan lepas USB-nya, kabel powernya tinggal kita matikan, kita nyalakan, kita hubungkan HDMI-nya. Oke. Ya, ada lunik. Biar kelihatan, agak kita perbesar teman-teman. Intinya kalau kita bisa pairing remote berarti berhasil. Ada kendala ada di software ya, kayak di komputer mungkin belum terinstall drivernya kalau di komputer, atau kendala yang lain. Biasanya karena update, karena STB ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, datang dalam kondisi masuk ke mode recovery terus. Jadi kalau kita reset pabrik, kemudian kita reboot, dia masuk ke mode recovery, berulang terus, dan kita balikan ke ori, baru bisa menyala. Tapi setelah menyala ada kendala di wifi, tidak bisa menyala, kemudian Bluetooth juga tidak bisa digunakan. Jadi STB ini mati suri ini. Nyala tapi tidak bisa digunakan karena kita koneksi internetnya bagaimana kalau tidak ada wifi? Apakah harus pakai kabel lain? Nah,
belum kita coba. Jadi nanti kalau ternyata bisa terhubung dengan kabel LAN, ya solusinya pakai kabel LAN. Tapi terus pairing Bluetoothnya bagaimana kalau tidak bisa connect Bluetooth? Ya mau tidak mau harus pakai AirMOS. Gitu. Solusi jika nanti ini tidak berhasil. Untuk beberapa STB HGFG jarang ya kita menemukan mungkin rusak kan atau gagal gitu, jarang sekali. Karena STB ini proses flashingnya pun juga tidak sampai bongkar-bongkar, jadi kemungkinan short atau rusak dalamnya itu jarang sekali. Oke, langsung coba kita untuk pairing teman-teman. Kalau tidak bisa, oke, kita coba dulu. Yang penting ya bismillah ya, sampai berkedip-kedip. Nah ini sudah berkedip-kedip teman-teman, kita tunjukkan pada teman-teman. Nah berhasil teman-teman, ada reaksi, yes. Oke, bahasa Indonesia lewati, wifi nyala teman-teman. Alhamdulillah, kita lewati, terima, tidak, bantu sempurnakan Android, tidak usah aja, masih biar standby di sini. Oke. Alhamdulillah teman-teman. Oke, jadi kita bisa pastikan STB nya berhasil kita gunakan, connect internet pun juga bisa, wifi nya juga bisa on, kemudian tadi mengendaki pakai kabel LAN ya. Ya kita akan checking apa namanya, voice nya aja, kita akan checking voice nya. Oke, kita konekkan pakai kabel LAN dan kita akan coba untuk voice note. Kita back dulu. Is not ready. Oke, kita back dulu, kita pastikan semuanya sudah terhubung ya teman-teman, sudah terhubung ke internet. Kemudian kita, nah ini, gunakan tanpa login, izinkan. Nah sekarang baru Solo Purnacom. Oke, berhasil ya. Oke, STB sudah bisa kita gunakan kembali. Tadi mungkin yang mengalami kendala yang sama, koneksi internet, wifi-nya tidak mau on di firmware originalnya, kemudian Bluetooth-nya juga tidak bisa gunakan custom firmware Realunic Pro ya. Dan saya cobakan sudah, alhamdulillah sudah berhasil, STB sudah bisa kita gunakan kembali. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan membagikan video ini agar semakin banyak teman-teman kita yang terbantukan. Akhir kata, sukses selalu, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.